Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Sekarang kita masuk ke struktur data terakhir yang dibahas di dalam playlist ini, yaitu set. Dengan menggunakan set, kita bisa menyimpan banyak nilai unik dari semua tipe data, baik tipe data primitif maupun objek. Kalau kita lihat ke daftar metode dan properti yang dimiliki oleh set, lebih mirip ke struktur data map yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Untuk menambahkan nilai ke dalam set, kita menggunakan metode add. Kemudian untuk memeriksa apakah set sudah menyimpan suatu nilai atau belum, kita menggunakan metode hash. Ada dua buah metode untuk menghapus nilai. Yang pertama adalah delete untuk menghapus nilai tertentu. Dan yang kedua adalah clear untuk menghapus semua data. Kemudian ada metode for each untuk menjalankan function untuk setiap data yang tersimpan di dalam set. Dan set juga memiliki properti size untuk menunjukkan jumlah data yang tersimpan di dalam set. Kita langsung coba praktek ya. Kita coba dahulu di konsol Chrome. Misalkan kita membuat variabel baru dengan nama students untuk menyimpan nama-nama pelajar. Kita bisa ketik perintahnya let students sama dengan new set. Artinya kita telah membuat set yang baru yang masih kosong. Kalau kita lihat kembali isi dari variabel students, maka browser menunjukkan bahwa variabel student menggunakan struktur data set. Saat ini isinya masih 0. Sebenarnya di sini kita bisa melihat bahwa size-nya adalah 0. Namun kalau kita ingin mengakses nilai 0 tersebut dengan menggunakan properti, maka kita bisa menuliskan student.size. Kita periksa dahulu apakah students sudah menyimpan nama Andi. Kita bisa memanggil metode hash students.hash dalam kurung Andi. Jawabannya adalah false karena kita belum menyimpan nama Andi. Untuk menyimpan nama Andi ke dalam set, maka kita bisa menggunakan metode add students.add Andi. Kalau kita lihat kembali isi dari variable students, maka kita bisa melihat bahwa set sudah menyimpan satu buah nilai, yaitu Andi. Sekarang kita periksa kembali apakah variable student sudah menyimpan nilai Andi. Dan sekarang hasilnya adalah true. Selanjutnya kita tambahkan nilai baru, yaitu Budi. Kita bisa melihat bahwa student sekarang sudah menyimpan dua buah data, yaitu Andi dan Budi. Property size bernilai 2. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa set hanya bisa menyimpan nilai unik. Apakah yang terjadi apabila kita menambahkan kembali nilai Andi ke dalam set? Kita coba ya. Students.add Andi. Tidak terjadi error, namun variabel students tetap hanya mengandung dua buah nilai, yaitu Andi dan Budi. Jadi kalau kita mencoba untuk menambahkan nilai yang sudah disimpan di dalam set, maka nilai tersebut tidak ditambahkan ke dalam set. Selanjutnya kita coba hapus nilai Andi dari set. Kita bisa menggunakan metode delete. Students.delete Andi. Hasilnya adalah true karena Andi berhasil dihapus. Sekarang set hanya mengandung satu buah nilai, yaitu Budi. Kita juga bisa menghapus seluruh data di dalam set dengan menggunakan metode clear. Students.clear. Variabel students kembali menjadi set kosong. Sekarang kita praktek coding menggunakan text editor. Di sini ada script JavaScript yang masih kosong. Kita mulai ketikkan baris pertama coding kita dengan membuat sebuah set. Let students sama dengan new set. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang kita memiliki variable students yang isinya adalah set kosong. Kita bisa menambahkan data pada set dengan menggunakan metode add seperti yang kita pelajari sebelumnya. Namun ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menambahkan argumen yang berupa array di dalam konstruktor set. Sebagai contoh, kita ingin menambahkan langsung 4 buah data ke dalam set. Pertama kita ketikkan dahulu tanda kurung sikunya.
Kemudian kita tambahkan datanya, yaitu Andi, Budi, Charles, dan Dewi. Kita simpan dan refresh browser. Maka sekarang kita memiliki variable students yang isinya adalah set dengan 4 buah data. Selanjutnya kita coba metode yang belum pernah kita coba ya, yaitu for each. Kita panggil metodenya students.forEach. Nah, kalau pada map kita memerlukan function dengan 2 parameter, value dan key. Namun berhubung set tidak memiliki key, maka di sini kita cukup menggunakan 1 parameter saja, yaitu value. Agar source code kita menjadi lebih ringkas, maka kita menggunakan arrow function saja ya. Untuk isi functionnya kita cukup memanggil console.log untuk menampilkan value. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang setiap nilai yang tersimpan di dalam variable students langsung ditampilkan di konsol. Sama seperti map, set juga memiliki 3 buah metode yang mengembalikan iterator, yaitu values, keys, dan entries. Namun berhubung set hanya menyimpan nilai, maka semua yang dikembalikan oleh iterator ini hanya mengandung nilai saja. Jadi metode keys di sini tetap mengembalikan nilai, sehingga bisa kita bilang metode keys adalah alias dari metode values. Sedangkan metode entries mengembalikan nilai koma nilai dalam bentuk array. Kita langsung coba coding ya. Pertama kita komentari dahulu kode untuk for each. Kita akan menulis ulang kode ini dengan menggunakan iterator. Nah, kita sudah belajar dari video sebelumnya ya, untuk menggunakan iterator, cara paling mudahnya adalah dengan menggunakan looping for of. Kita ketik kodenya, for let row of students titik values. Di dalam loop kita panggil console.log untuk menampilkan isi row. Kita simpan dan jalankan di browser. Hasilnya tetap sama persis dengan sebelumnya ya, karena yang disimpan di dalam variable row ini adalah nilai yang disimpan di dalam set. Kita coba ganti method values menjadi keys. Hasilnya tetap sama. Dan kalau kita ganti menjadi entries, nah, sekarang baru hasilnya sedikit berubah ya, karena sekarang row menyimpan 2 buah nilai dalam bentuk array. Sekarang kita masuk ke soal latihan untuk video ini. Pertama kita komentari dahulu semua source code yang telah kita tulis. Kita tambahkan komentar baru ya, latihan. Baris pertamanya kita buat variable array yang isinya adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3. Lalu kita buat komentar lagi ya. Hasil yang diharapkan yaitu array 2 yang isinya adalah 1, 2, 3. Jadi kita akan membuat array kedua yang isinya hanya nomor-nomor unik saja dari array pertama. Teman-teman bisa mengetikkan sendiri source code yang sederhana ini sebagai latihan. Perhatikan di sini bahwa ada 2 buah syarat untuk mengerjakan latihan. Yang pertama adalah kita tidak boleh mengubah source code dari array pertama. Dan syarat kedua, kita tidak boleh mengetikkan langsung isi dari array kedua seperti ini. Jadi anggapannya kita tidak tahu angka berapa saja yang dikandung oleh array pertama. Dan source code yang akan kita tulis adalah algoritma yang tetap berjalan dengan benar, walaupun nantinya isi dari array pertama kita ubah. Silakan pause terlebih dahulu video ini dan kerjakan latihan pada komputer masing-masing. Nantinya kita akan kembali lagi untuk membahas solusinya. Kita akan membahas solusi dari soal latihan. Kita bisa mengerjakannya dengan banyak cara ya. Kita bisa menggunakan looping,
Atau kita bisa juga menggunakan callback method seperti for each dan filter. Namun source code yang paling singkat untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan set. Kita coba dulu di konsol ya. Sekarang kita memiliki array 1 yang isinya banyak data double. Jadi kita ingin mengambil data unik saja. Bagaimana caranya? Cara paling gampangnya adalah kita melakukan konversi dari struktur data array menjadi set. Kita buat variabel baru yang berupa set. Dan teman-teman tentunya masih ingat ya, tadi kita sudah belajar bahwa konstruktor set bisa menerima array sebagai argumen. Kita cek lagi isi dari variabel set, maka kita mendapatkan nomor-nomor unik saja. Namun masalahnya struktur data yang sedang kita gunakan sekarang adalah set. Kita harus mengembalikannya menjadi array. Bagaimana caranya? Di sini kita bisa membuat variabel baru array 2 yang berupa array. Nah, array menggunakan tanda kurung siku ya. Dan kemudian nilainya harus kita ambil dari set. Jadi di sini kita bisa menggunakan operator spread, yaitu 3 buah tanda titik, diikuti dengan set. Kalau kita periksa kembali, array 2 hanya berisikan nilai-nilai unik, dan struktur data yang digunakan adalah array. Jadi kita sudah berhasil memecahkan masalah ini. Kita kembali ke source code. Kita gabungkan 2 baris kode yang kita tuliskan di konsol menjadi 1 baris ya. Pertama kita buat dahulu variabel array 2 yang berbentuk array, yang isinya diambil dari spread dari set. Bagaimana cara membuat setnya? Kita memanggil konstruktor set dengan menggunakan argumen array 1. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Kita periksa ya, array 2. Isinya hanya nomor-nomor unik dan struktur data yang digunakan adalah array. Jadi kita sudah berhasil mengerjakan soal latihan kita. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.